Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Yesus bukan Isa atau Isa bukan Yesus. Yang paling benar adalah tuduhan yang berkata Yesus bukan Isa. Kenapa? Kan Yesus duluan. Iya kan? Bukankah Yesus hidup? Ya kita nggak usah pakai iman yang berkata bahwa aku ada sebelum dunia ini ada dan aku tetap ada setelah segala sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Akulah Alfa dan Omega. Bukan itu yang akan kita sedang bahas. Karena memang Yesus ada sebelum bahkan kelahirannya. Karena Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Nah, menjadi manusianya di awal abad-abad pertama. Tetapi Isa atau istilah Isa. Kan ada yang bilang, Yesus ini ganti-ganti nama. Loh siapa yang ganti nama? Kamu orang yang bikin namanya aneh-aneh. Iya kan? Namanya Yeshua HaMashiach, selesai. Iya kan? Tetapi kemudian ketika diterjemahkan di Septuaginta, namanya menjadi Yesus. Artinya sama. Iya kan? Karena pada zaman itu nama memang adalah pesan. Nama adalah pesan. Nama adalah pesan. Dan pesannya adalah dia pembebas. Sehingga kalau dipakai tetap nama Yahudi. Karena orang bilang, kenapa namanya diganti-ganti? Bukan namanya diganti-ganti. Pesannya tetap sama. Karena yang paling penting bukan soal namanya, tapi soal pesannya. Pesannya dia adalah Yesus, Kristus. Yesus artinya penyelamat, pembebas. Kristus artinya diurapi. Sama seperti Yeshua. Yeshua artinya pelepas, pembebas, juru selamat. Mashiach artinya Mesias, artinya yang diurapi. HaMashiach artinya Yesus pelepas yang diurapi. Yeshua HaMashiach, persis seperti Yesus Kristus. Kemudian orang Arab menerjemahkannya lagi menjadi Isa Al-Masih. Isa artinya sama, pelepas. Al-Masih artinya sama, yang diurapi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan suka menuduh-nuduh. Kenapa sih namanya diganti-ganti? Nah lu yang ganti. Kau yang kemudian menyebutnya karena Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu di abad pertama. Baru kemudian di abad ke-7. Ketika Islam masuk. Ketika seorang nabi yang bernama Muhammad menjelaskan ajarannya. Dia menyebut Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dengan istilah baru Isa Al-Masih. Sehingga serangan bahwa Isa tidak sama dengan Yesus menjadi aneh. Karena istilah Yesus dulu yang muncul baru istilah Isa. Jadi yang paling benar, Yesus tidak sama dengan Isa. Karena Yesus yang terlebih dahulu. Nah mari kita akan mengkaji. Apakah tuduhan ini benar? Ataukah tuduhan ini salah? Kita lihat firman Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 10-12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi nama Yesus menyembuhkan.
Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi Yesus menjadi pokok kehidupan karena dia batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi siapa Yesus? Dia menyembuhkan. Dia pusat kehidupan. Bahkan dikatakan satu-satunya jalan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itulah Yesus yang kita pegang. Itulah Yesus yang kita percaya. Itulah Yesus Kristus sendiri. Selanjutnya. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi yang selanjutnya kita percaya dia akan datang kembali sebagai juru selamat. Karena Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus bilang apa? Aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kemudian aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di tempat di mana kamu berada, di tempat di mana aku berada, kamu akan berada sampai selama-lamanya. Artinya dia bukan hanya Tuhan yang datang untuk menebus dosa manusia, untuk mati. Jadi kalau ada orang yang bilang bukan Yesus yang disalibkan, Yesus gak pernah mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk apa dia datang? Karena tujuan datang untuk mati. Makanya di Taman Getsemani dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tapi kalau saudara bilang, ya tapi pendeta kayaknya kita punya buku yang lebih benar. Gimana bisa lebih benar loh, kita yang lebih tahu dong. Kalau ada buku tentang Amerika, ditulis oleh orang Amerika, pada zaman berdirinya Amerika, lalu ada buku tentang Amerika ditulis oleh orang Indonesia yang berdiri kemudian 700 tahun kemudian, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mana yang saudara percaya? Simple aja. Iya kan? Kalau mau tahu tentang Yesus, dari buku kita. Karena ini buku memang tentang Yesus Kristus. Bagaimana buku yang tidak bercerita tentang Yesus Kristus mau itu kita percaya? Kan gak mungkin. Dia memang mati karena untuk itu dia mati. Tetapi kemudian dia bangkit dari kematian. Kenapa dia bangkit dari kematian? Karena dia Tuhan, kematian tidak bisa menahannya. Tapi dia akan datang kembali. Untuk menggenapi bahwa barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, dia harus menjemput kita sebagai juru selamat. Haleluya. Makanya Alkitab bilang apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan, haleluya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu dalam dirinya. Dia berkuasa. Dia menaklukkan segala sesuatu. Dan dia mengubahkan kita dari daging pada kemuliaan. Haleluya. Selanjutnya klik. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya dia juga menjadi hakim. Dia bukan hanya juru selamat, tapi dia Imam Mahdi. Dia hakim yang adil, yang akan mengadili dunia. Percaya tidak percaya, tua atau muda, miskin atau kaya, semua harus berdiri di tahta pengadilan Kristus. Sebab kita semua, kata Alkitab, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi jelas, Yesus Kristus adalah Imam Mahdi. Dia akan menjadi hakim. Kita lihat selanjutnya, klik. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kembali ditegaskan bahwa dia adalah Imam Mahdi, dia adalah hakim yang adil. Karena jelas ayat ini bilang apa? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wow, makin jelas. Nah, jadi di sini saya simpulkan begini. Bahwa salah satu pertanyaan yang cukup seru dan cukup beragam jawabannya. Karena ketika ditanyakan, Yesus sama nggak dengan Isa? Ada kelompok-kelompok Kristen yang berkata sama.
Tapi ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang bilang beda. Begitupun kelompok saudara sepupu kita, ada yang bilang sama dong. Ada yang bilang enggak, beda. Jadi karena itu saya catat di sini begini. Salah satu pertanyaan yang cukup seru dan cukup beragam jawabannya. Karena ini pertanyaan yang cukup seru, cukup sampai sekarang ini masih dipertanyakan. Yesus sama nggak dengan Isa? Isa sama nggak dengan Yesus? Ada terlalu banyak kesamaannya. Meskipun ada perbedaannya. Satu. Saya berani dengan tegas katakan. Isa yang diceritakan dalam Al-Quran adalah Yesus Kristus yang Allah yang turun menjadi manusia. Lahir di Nazaret melalui perawan suci yang bernama Maria. Jadi kalau saudara tanya sama saya, pendeta, sebagai gembala saya harus dengar. Yesus sama nggak dengan Isa? Maka jawaban saya berani dengan tegas katakan Isa yang diceritakan dalam Al-Quran sebetulnya Yesus Kristus yang sama yang Allah yang turun menjadi manusia, lahir di Nazaret melalui perawan suci yang bernama Maria. Dan haruskah ibadah ini berhenti? Haruskah khotbah saya selesai? Belum. Kan saya cuma pengen tahu itu sama nggak sama, ya udah kita pulang. Enak aja loh. Klik. Iya kan? Saya perlu menjelaskan jika kemudian ada beberapa perbedaan cerita, ya kan satu. Iya kan? Memang ketidaktahuan cerita sesungguhnya karena mereka hadir 6 abad kemudian. Dan mereka tidak hadir di tanah perjanjian, mereka tidak hadir di tanah Israel. Mereka juga tidak hadir di sekitarnya. Mereka hadir di tanah Mekah. Sehingga pasti ada banyak cerita yang terlewat. Ada banyak tiba-tiba isu yang ditambah-tambahi. Karena itu kalau ada orang berkata, kenapa ada banyak cerita yang berbeda ya pendeta ya. Antara yang di Alkitab dengan di buku kami atau di buku mereka. Selalu saya bilang. Kalau ada buku tentang Manado yang ditulis oleh orang Manado dan buku tentang Manado yang ditulis oleh orang Padang. Lu percaya yang mana? Menjadi aneh kalau buku tentang Manado yang tulis orang Padang. Jelas nggak sampai di sini? Ada buku tentang Yesus yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Dengan buku tentang Yesus yang ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah percaya Yesus. Mana kita mau percaya? Tindakan yang botol. Bodoh dan tolol. Kalau kita lebih percaya yang ditulis bahkan bukan orang yang pernah berjumpa dengan Yesus. Bahkan 700 tahun, 600 tahun kemudian baru muncul tiba-tiba mau menjelaskan tentang Yesus. Lalu menuduh, wah Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Mari kita pakai akal sehat. Mari kita mikir. Ini kan sesuatu yang bernama kebodohan, saudara-saudara. Makanya ada perbedaan cerita. Alasannya satu. Ketidaktahuan cerita sesungguhnya karena mereka hadir 6 abad kemudian. Kedua, ada perbedaan cerita karena ada upaya-upaya mengaburkan cerita sesungguhnya. Karena setelah makin jelas kok banyak berbedanya, akhirnya kan timbul rasa malu. Padang ini, iya kan? Ini mau cerita tentang Manado, satu ditulis oleh orang Manado, satu ditulis oleh orang Padang. Terus berbeda. Yang fairnya, Padangnya belajar dulu dari si Manado. Supaya tahu cerita sebenarnya, kan gitu. Tapi kadang-kala this world is not a fair game. Dalam dunia ini tidak selamanya semuanya fair. Segalanya seringkali kompetisi. Nah karena istilahnya Padang ini nggak mau hilang muka, maka apa yang terjadi? Dikaburkanlah cerita ini. Makanya istilah saya begini, istilah saya ya kan. Ada upaya mengaburkan cerita sesungguhnya. Dengan melontarkan tuduhan-tuduhan, Alkitabnya sudah dipalsukan. Izinkan saya bertanya.
Dipalsukannya kapan? Dipalsukannya bagian yang mana? Halaman berapa? Cerita apa yang dipalsukan? Sampai hari ini banyak tuduhan tentang Alkitab sudah dipalsukan, tapi belum pernah ada penjelasan yang mana yang palsu, yang mana yang asli. Kenapa tidak sejajarkan aja? Bagian-bagian ini palsu, bagian-bagian ini asli. Ini loh manuskrip yang asli. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, thank God. Alkitab kita punya manuskrip yang asli dari abad-abad pertama. Apakah dipalsukannya sebelum abad pertama? Menjadi aneh, saudara. Iya kan? Jadi karena itu makin jelas buat kita. Ada ketidakberesan dalam ajaran tertentu yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab. Sehingga kemudian mengaburkan dan membuat tuduhan-tuduhan yang kosong. Tuduhan-tuduhan yang tidak bernilai, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Yang penuh dengan rasa kebencian, kebodohan, dan tidak takut akan Tuhan. Thank God for the Bible. Woo! Yang setuju sama saya katakan, terima kasih buat Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan tentang kebenaran yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Yang ketiga. Jika kemudian ada perbedaan cerita, karena membuat cerita sendiri agar dapat menjadikan Yesus yang menjadi milik kita, bukan Yesus yang milik mereka. Akhirnya karena ada upaya-upaya mengaburkan, tapi kelihatannya tidak sukses. Karena bukti-bukti Alkitab, bukti-bukti sejarah sangat kuat. Karena di samping Alkitab, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Yahudi yang terkenal dengan nama Josephus Flavius, yang memang bercerita tentang Yesus. Jadi Yesus bukan hanya ditulis oleh Alkitab, tapi Yesus ditulis oleh bukti sejarah. Karena ini sejarah Yahudi hidup di zaman-zaman Yesus. Dia menceritakan tentang Herodes, dia menceritakan tentang segala presiden, dia sejarawan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua yang ditulis oleh Josephus Flavius sangat sejajar dengan Alkitab. Pada Josephus Flavius bukan orang Kristen. Dia orang Yahudi. Dan dia tidak menulis berdasarkan agama, dia menuliskan hanya berdasarkan sejarah pada zaman itu. Dan lebih tepatnya dia menyoroti sejarah Romawi dan persaingannya dengan Yahudi di zaman itu. Jadi karena itu harus dikarang-karang cerita. Supaya harus akhirnya dibuat kesimpulan, oh Yesus mereka berbeda dengan Isa kami. Tapi sayangnya, ada banyak cerita-cerita yang tidak mungkin bisa membuat keduanya ini berpisah. Kenapa? Karena yang lahir di Nazaret dari seorang perawan hanya satu. Yeeha! Amin. Jadi bagaimanapun diusaha dikarang cerita, di usia tertentu, Yesus main-mainkan burung, tiba-tiba ditiup bisa hidup. Wahai! Kau kakak, kau pikir dia tukang burung kah? Dibentuk mujizat-mujizat tertentu. Supaya kesannya, oh Yesus itu beda dengan Yesus yang ini. Tapi ingat, orang-orang zaman itu kalau merubah sesuatu belum pintar-pintar amat. Kan hidupnya di padang belantara kan, hidupnya di padang gurun kan. Dia nggak tahu bahwa di akhir zaman pola pikir manusia lebih kritis. Karena dikarang-karang cerita yang sangat tidak masuk akal. Bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan. Boleh, mau ngomong apa boleh. Tetapi ingat, Alkitab kita bercerita sempurna karena dia memang firman Allah. Dimulai dari Taman Getsemani diangkat, Bapak kalau boleh, biar cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tapi yang berusaha mengubah cerita ini adalah orang-orang dari padang gurun, saudara.
Jadi dia nggak mikir bahwa di akhir zaman orang tuh akan mengkaji semuanya dengan lengkap dan jelas. Coba, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Kalau ujung-ujungnya Yesus wajahnya bisa diserupakan dengan Yudas. Terus bagaimana dengan cerita tanah darah sampai hari ini? Masih ada tanahnya di Yerusalem. Iya. Di lembah Ben Hinnom. Di luar kota Yerusalem. Saat ini dia ada di dalam kota Yerusalem, tapi waktu itu di luar kota Yerusalem, di luar tembok Yerusalem. Karena memang orang tidak boleh mati di dalam kota. Harus di luar kota, Yesus pun di luar kota. Ya. Apa hubungannya Yesus angkat cawan, lalu apa yang terjadi? Yesus di atas kayu salib sempat ngomong, Bapa ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Kalimat agung seperti tidak mungkin keluar dari pengkhianat yang bernama Yudas. Jelas? Makanya minimal saya jumpai ada 3 alasan. Kenapa ada perbedaan cerita? 1, memang ketidaktahuan cerita sesungguhnya karena mereka hadir 6 abad kemudian. 2, ada upaya-upaya mengaburkan cerita sesungguhnya. 3, membuat cerita sendiri agar dapat menjadikan Yesus yang menjadi milik kita, bukan Yesus yang milik mereka. Supaya beda. Supaya nggak kesan kepalsuannya makin jelas, saudara-saudara. Selanjutnya klik. Tetapi nggak terlalu sukses dibuatnya. Kenapa? Karena dibuat oleh orang-orang yang ada di abad ke-7 di padang gurun. Yang nggak menyadari bahwa kemudian di akhir zaman akan ada penyelidikan. Beda sama Daniel. Daniel 12 ayat 4 bilang apa? Sembunyikan kitab itu, meteraikan. Bukakan nanti di akhir zaman. Karena banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Itu hebatnya Alkitab kita. Sudah memberitahu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan betul, sekarang orang mulai mengkajinya. Dan orang mulai makin mempelajari dan ilmu makin bertambah. Haleluya. Lihat selanjutnya. Oh, I'm proud of my Bible. Bagaimana kita harus bersikap terhadap polemik ini? Apakah Yesus sama dengan Isa? 1. Ingat, polemik ini tidak pernah ditimbulkan oleh kita, tapi mereka. Alkitab tidak pernah cerita berbeda tentang Yesus. Yesus ini adalah Yesus kita. Sama seperti kita nggak pernah bikin cerita aneh tentang Musa. Kita percaya pada Musa yang dipercaya oleh orang Yahudi. Kita tidak pernah bikin cerita lain tentang Yesaya. Yesaya yang kita percaya sama persis seperti yang Yahudi percaya. Kita tidak pernah cerita beda tentang Daud. Karena Daud yang kita percaya adalah Daud yang sama dengan yang orang Yahudi percaya. Amin. Karena memang yang namanya murni firman Allah harus adalah firman Allah yang terbukti kebenarannya. Jadi polemik ini tidak pernah ditimbulkan oleh kita sehingga biarkan mereka berpolemik. Tetapi Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Apakah kita perlu berdebat menjelaskan siapa yang benar? Tidak perlu. Buang-buang waktu. Karena Alkitab bilang jangan buang mutiara ke mulut babi. Orang yang dasarnya mau ribut, orang yang dasarnya mau perang, orang yang dasarnya mau menjelek-jelekan akan tetap menjelek-menjelekan. Tapi orang yang pengen tahu kebenaran akan menggali kebenaran. Dan Alkitab bilang kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow. Yang kedua, bagaimana kita harus bersikap terhadap polemik ini? Tetap yakin bahwa firman Tuhan itu benar. Karena polemiknya bukan datang dari kita, polemiknya datang dari mereka. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Terlalu bodoh kalau kita meragukan firman Tuhan. Karena justru firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selama kita masih mempercayai firman Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada mujizat, di situ ada kemenangan, di situ ada berkat, di situ ada perkara-perkara yang dahsyat yang setuju katakan, yeah. Yang ketiga, bagaimana kita harus bersikap
terhadap polemik ini. Gunakan akal sehat. Bagaimana Tuhan kita dan Nabi kita, lalu mereka bisa merasa lebih tahu. Pakai akal sehat kita aja. Kan Tuhannya Tuhan kita. Nabinya kan Nabi kita. Jangan pernah percaya kamus bahasa Indonesia kalau ditulis oleh orang Amerika. Dan jangan percaya kamus bahasa Inggris kalau ditulis oleh orang Wonosobo, saudara-saudara. Iya kan? Orang Wonosobo bisa bahasa Inggris, mantap. Orang Wonosobo bisa ahli bahasa Inggris, mantap. Orang Wonosobo bisa ngajar bahasa Inggris, mantap. Tapi kalau orang Wonosobo bikin kamus bahasa Inggris, jangan percaya. Simple. Amin. Iya dong. Kenapa? Tuhannya Tuhan kita, nabinya nabi kita. Jangan bodoh belajar dari sumber yang lain. Tuhannya Tuhan kita, nabinya nabi kita. Mari kita menggali firman Tuhan. Di sini adalah kebenaran, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera itu. Saya katakan, yeah. Yang terakhir, saya pelajari. Bagaimana kita harus bersikap terhadap polemik ini. Fokus pada Yesus yang adalah Tuhan. Sesuai seluruh berita perjanjian baru yang tidak pernah berubah. Alkitab berkata, Yesus Kristus yang kita percaya tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kita fokus saja pada itu. Jangan fokus pada polemiknya. Iya kan? Sama seperti kita masuk rumah sakit jiwa. Orang gila akan berteriak. Orang gila, orang gila, orang gila. Kitanya jangan fokus pada omongan itu. Jangan fokus pada polemik itu. Lama-lama kita stres sendiri. Jangan-jangan saya gila, jangan-jangan saya gila, jangan-jangan saya gila. Lalu kita ngaca, jangan-jangan saya gila ya. Jangan-jangan saya gila ya. Iya ya, kok saya gila ini kadang-kala ya kan. Lalu dia pergi ke dokter, periksa psikiater. Lama-lama gila beneran, saudara. Iya kan? Tidak sedikit anak Tuhan yang akhirnya jadi murtad sendiri. Karena akhirnya terseret pada polemik ini. Padahal Alkitab sendiri tidak pernah berpolemik. Tetapi justru ketidakmengertian, justru karena ketidakterimaan, justru karena ketidakmauan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya buat polemik ini. Menganggap Yesus sebagai bagian dari saingan, padahal Yesus tidak pernah menebarkan agama. Yesus hanya menyebarkan keselamatan. Tetapi ada upaya-upaya untuk menolak keselamatan. Yesus bukan kompetitor buat agama siapapun. Karena Yesus tidak pernah ngomong agama, Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Yesus satu, menawarkan jaminan. Dua, dia menawarkan keselamatan. Tiga, dia menawarkan kemenangan. Empat, dia menawarkan damai sejahtera. Lima, dia menawarkan rumah yang kekal di sorga bagi setiap yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan saya sebagai gembala mengingatkan buat saudara. Serangan terhadap iman Kristen kita akan terus bertubi-tubi. Tapi jangan fokus pada serangannya. Fokus pada Kristus saja. Fokus pada firman saja. Karena selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak turun tapi naik. Kita nggak jadi ekor, kita menjadi kepala. Sebagai penutup saya tegaskan begini, klik. Yesus kita memang nabi. Tapi dia bukan hanya nabi. Namun dia juga juru selamat. Dia juga guru. Dia juga raja. Dia juga sahabat. Dia juga gembala. Serta yang terutama dia adalah Tuhan. Nah, kalau kita menyadari semua itu, apa yang harus kita buat? Yang pertama, mendekat kepada Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya harus pegang janji-janjinya. Sama-sama bilang sama saya harus pegang janji-janjinya. Yang ketiga, sama-sama bilang sama saya harus melakukan segala perintahnya. Yang pertama tadi apa? Saya harus mendekat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Saya harus. Yang ketiga saya harus apa? Pegang janji-janjinya. Dan yang keempat, saya harus setia dan menyenangkan hatinya saja. Ketika itu menjadi bagian hidup kita, maka saya percaya tantangan boleh bertubi-tubi bagaimanapun.
Serangan terhadap iman Kristen kita boleh bertubi-tubi bagaimanapun. Kita nggak pusing dengan polemik apapun. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita mau mendekat kepadanya. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau hidup seturut dengan perintahnya. Kita mau lakukan segala kehendaknya. Kita mau setia bertahan. Dan kita hanya mau menyenangkan hatinya. Karena kita tahu. Waktu kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Hidup kita diberkati, kita nggak turun tapi naik. Kita nggak jadi ekor, kita menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.